Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Saview. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja dan sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin. Kali ini saya akan mengganti layar LCD Xiaomi Redmi Note 10 atau Redmi Note 10s yang kondisi layarnya gelap seperti ini. Handphone ini menggunakan layar AMOLED, jadi apabila rusak biasanya kebanyakan layarnya itu akan langsung nambah gelap seperti ini. Oke, kita langsung saja mengeksekusinya. Kita buka dulu SIM tray-nya dan kita akan melanjutkan dengan pembukaan tutup belakang atau back cover-nya. Di sini saya menggunakan blower uap untuk memberikan panas pada tutup belakangnya agar mempermudah pengangkatan tutup belakang atau back cover-nya. Kita kasih blower uap seperti ini. Kita panasi sedikit demi sedikit sampai kita bisa mengangkat tutup belakang atau back cover-nya. Bisa juga menggunakan alat pemanas yang lainnya seperti hair dryer atau separator LCD atau alat apapun yang pasti digunakan untuk mempermudah pengangkatan tutup belakangnya. Bagaimana jika tidak menggunakan alat pemanas? Jika tidak menggunakan alat pemanas juga bisa, tapi mungkin sedikit agak susah karena ada lemnya yang merekat di penutup belakangnya. Dan kita lanjutkan dengan pelepasan tutup belakangnya. Pertama kali kita menggunakan silet terlebih dahulu untuk mencari celahnya seperti tadi. Kemudian diikuti dengan menggunakan mika. Mika ini adalah mika bekas tempered glass yang digunakan untuk menyisit ini. Di pinggir-pinggirnya ini menggunakan mika dari bekas tempered glass atau mika apapun yang pasti bisa digunakan untuk melakukan penyisitan seperti ini. Dan sudah terlepas. Ini adalah back cover atau tutup belakangnya. Setelah back cover atau tutup belakangnya kelepas, kita lanjutkan dengan pelepasan semua baut-baut penutup mesinnya atau penutup bezelnya. Kita buka satu-satu baut-baut penutup mesinnya ini. Sambil menunggu, alangkah baiknya jika teman-teman membantu menekan tombol like dan subscribe-nya. Apabila sudah, terima kasih. Semoga dimudahkan segala urusannya. Apabila belum, juga terima kasih. Semoga juga dimudahkan segala urusannya. Semoga juga dimudahkan dalam menekan tombol like dan subscribe-nya. Terima kasih. Setelah kita melepas semua baut-bautnya, kita akan melanjutkan dengan pelepasan penutup belakangnya atau pelepasan bezelnya. Kita buka penutup belakangnya ini sedikit demi sedikit saja. Sedikit sabar sampai kelepas. Hati-hati di sini jangan langsung ditarik karena di sini ada fingerprintnya. Hati-hati, di sini ada fingerprintnya, dilepas dulu. Saya juga hampir kelupaan tadi karena di sini ada fingerprintnya. Dilepas dulu ya. Dan kita lepas soket baterainya terlebih dahulu. Kemudian kita buka untuk penutup bawahnya. Kita lepas dulu aja ini buzzer atau speaker bawahnya. Dan kita akan melepas soket-soket yang ada menuju papan bawahnya. Ini adalah papan bawahnya. Kita lepas juga ini papan bawahnya dulu. Kita lepas dulu, itu tadi adalah panel anten. Kita lepas panel antennya, kabel panel anten kita lepas, dan kemudian kita lepas papan bawahnya. Kemudian baru kita bisa melihati soket LCD-nya. Ini adalah soket layar LCD-nya. Dia langsung terhubung ke fleksibel yang menuju mesin atasnya. Nah, seperti ini bentuknya. Dan ini adalah soket yang menuju mesin atasnya. Kita lepas pasang dulu.
Dan kita lepas pasang dan kemudian kita coba layarnya apakah ada respon atau tidak. Siapa tahu saja dengan dilepas pasang LCD bisa tampil kembali. Tapi apabila tidak tampil berarti LCD kemungkinan memang sudah rusak dan kita akan mencoba mengganti dengan layar LCD yang baru. Ini adalah layar LCD Incel atau layar LCD TFT. Handphone ini menggunakan layar AMOLED. Tapi di sini kita akan menggunakan layar LCD TFT. Layar LCD TFT ini sendiri harganya lebih murah, tapi tampilannya menjadi tampilan TFT, tidak menggunakan tampilan OLED atau AMOLED lagi. Di pasaran ada menggunakan layar OLED atau menggunakan layar TFT atau Incel. Untuk layar AMOLED biasanya hanya ada di service center rata-rata. Dan kita akan mencoba dulu layar LCD yang baru ini. Di sini saya menggunakan layar LCD TFT atau layar LCD Incel. Kita akan mencoba dengan mengetik-ngetikkan terlebih dahulu. Kita coba satu persatu fungsional pengetikannya dulu di dalam pesan atau di dalam pengetikan seperti ini. Kita yakinkan pengetikannya enak, nyaman, dan tidak ada masalah. Kita coba menggerak-gerakkan. Kita coba menekan salah satu icon seperti ini, kemudian kita geser-geser seperti ini melewati semua area LCD-nya. Sampai melewati semua area LCD-nya, kita yakinkan semua area LCD-nya ini bisa terlewati icon tadi yang menunjukkan bahwa tidak ada masalah pada touchscreen-nya karena bisa dilewati semua. Jangan lupa untuk mencoba kontrasnya juga. Ini adalah kontras lampunya. Kita coba untuk meredupkan sama sekali dan menerangkan full dan meredupkan full juga. Kita akan mencoba fungsional daripada kontrasnya. Kita yakinkan kontras infonya berjalan dengan normal. Setelah semua kita yakinkan normal, kita coba-coba lagi normal. Kita coba merespon LCD-nya, kita coba matikan dan hidupkan kembali. Seperti ini, kita matikan, kemudian hidupkan kembali. Untuk mencoba fungsi lampu LCD-nya yang kita yakinkan untuk normal. Kemudian kita matikan handphonenya. Kita lepas soket baterainya dan kita lepas soket LCD-nya. Dan kita lanjutkan dengan pemanasan LCD-nya. Atau layar LCD yang lama kita panasi dengan menggunakan separator LCD, bisa menggunakan head dryer atau blower uap atau alat pemanas apapun. Yang pasti alat pemanas ini digunakan untuk mempermudah pengangkatan LCD-nya. Setelah dirasa cukup panas, kita akan mengangkat LCD-nya. Di sini saya juga menggunakan silet terlebih dahulu seperti pertama kali mengangkat tutup belakang atau back covernya tadi. Kita akan mengangkat LCD-nya, kita menggunakan silet ini untuk mencari celahnya. Setelah celah ketemu, kita akan menyisitnya dengan memasukkan mika bekas tempered glass tadi. Kita akan menyisit menggunakan mika ini. Dan kita akan mencoba melepas LCD-nya. Karena di bawah ini sepertinya menyangkut LCD-nya, kita harus sedikit melonggarkan fleksibel bawahnya tadi. Kita harus melonggarkan terlebih dahulu fleksibelnya agar soket LCD-nya bisa keluar. Kita cungkil sedikit demi sedikit saja, hati-hati jangan sampai fleksibelnya sobek. Kalau memang merasa susah sekali, bisa menggunakan blower uap untuk dipanasi sedikit agar mudah untuk melonggarkan fleksibelnya ini. Dikhawatirkan malah putus. Hati-hati jangan sampai putus. Dan ini adalah LCD-nya sudah terangkat. Kita akan perbandingkan dengan LCD yang Incel atau TFT tadi. Yang satunya adalah LCD AMOLED, yang satunya adalah LCD TFT. Dan kita lanjutkan dengan percobaan pemasangan layar LCD-nya.
kita akan mencoba seberapa presisi LCD TFT ini ketika dipasang di body frame-nya. Sebelum benar-benar dipasang, kita harus memprediksi seberapa presisinya. Kalaupun tidak presisi, kita akan prediksi supaya pemasangannya bisa sempurna. Setelah kita coba, nampaknya di sini lumayan saja ini layar LCD-nya. Walaupun sedikit tebal tapi tidak terlampau jauh daripada ketebalan LCD AMOLED-nya. Masih dikatakan masuk saja ini, work saja, bagus. Dipasang bisa hampir sempurna. Kita lepas lagi fleksibel LCD-nya. Nampak nyangkut lagi ini di fleksibel ini. Setelah kita benar-benar yakin bahwa LCD-nya itu sudah sempurna, bagus, kita lanjutkan dengan pembersihan bekas-bekas lem yang ada di body frame-nya ini. Kita bersihkan bekas-bekas lem ini sampai sebersih-bersihnya. Dan kita akan melanjutkan dengan pengambilan penutup speakernya. Apabila penutup speaker ini menempel di LCD yang lama, kita ambil terlebih dahulu dan kita kembalikan di body frame atau di LCD yang baru. Kita pasang di body frame seperti ini aja. Usahakan dia bisa nempel. Dan jangan lupa untuk membersihkan area kameranya ini. Untuk kamera depannya, siapa tahu ada debu dan kotoran yang menempel. Dan juga dibersihkan dulu, ini adalah segel-segel yang ada di LCD-nya. Kita bersihkan semuanya, lepas semua plastiknya depan, belakang, agar tidak mengganggu ketika pemasangan LCD-nya, agar selalu tampak center. Dan kita lanjutkan dengan pemberian lem di body frame seperti ini. Di pinggir-pinggir body frame-nya kita kasihkan lem secara merata, secukupnya saja. Di pinggir-pinggir body frame-nya. Mungkin untuk LCD jenis TFT seperti ini ya diusahakan untuk pemberian lemnya sedikit tebal di pinggir-pinggirnya agar penempelan LCD-nya ini bisa sempurna. Dan kita kasihkan lem juga bagian tengahnya seperti ini, sedikit-dikit saja agar memperkuat LCD itu nempel sempurna di body frame-nya. Kita kasihkan pojok-pojokannya juga ini. Dan ini adalah bagian sensornya. Di atas ini ada sensornya. Jadi usahakan jangan sampai tertutup. Lem, apabila memberikan lem itu kebanyakan di bagian ini, ditakuti lem itu akan ke bawah dan menutupi sensornya. Diusahakan pemberian lemnya itu secukupnya saja, atau bahkan tidak usah diberikan lem bagian sensornya itu. Dan kita lanjutkan dengan pemasangan layar LCD-nya. Kita masukkan dulu soketnya, kita yakinkan soketnya itu masuk secara sempurna. Kemudian kita pasang LCD-nya, kita paskan, kita presisikan
Kita senterkan antara atas, bawah, kanan, dan kiri. Kita tekan-tekan pelan-pelan saja, menekannya. Kita bisa urut-urut seperti ini, tapi jangan berlebihan menekannya, biasa-biasa aja gitu. Dan kita lanjutkan dengan pemberian isolasi seperti ini. Kita menahan LCD untuk sementara dengan menggunakan isolasi, atau bisa juga menggunakan karet, atau bisa menggunakan penahan LCD. Di sini saya memberikan contoh menggunakan isolasi. Ini adalah contoh menggunakan isolasi. Kita berikan isolasi di pinggir-pinggirnya. Jangan terlalu berlebihan untuk menekannya. Isolasi ini hanya digunakan untuk menahan saja, tidak untuk mempressing sampai maksimal. Jadi kita berikan isolasi di semua areanya, pinggir-pinggirnya. Tidak usah terlalu berlebihan dalam menekannya. Kita kasihkan juga isolasi bagian kanan dan kirinya. Kita selalu perhatikan titik senternya agar LCD selalu berada di titik center antara kanan, kiri, atas, dan bawah. Jangan sampai condong ke kanan, kiri, atau condong ke atas, atau condong ke bawah. Kita tetapkan dia berada pada titik senternya. Dan ini adalah contoh apabila kita menggunakan penahan LCD seperti ini. Kita bisa menguranginya ketika sudah 15 atau 20 menit. Begitu juga menggunakan isolasi. Kita tunggu dulu 15 sampai 20 menit, kemudian kita kurangi jumlah isolasinya. Dan kita masih tetap ada isolasinya dan kita tunggu kurang lebih sekitar 40 menitan. Kemudian kita lepas semuanya, kita longgarkan semuanya. Selain menggunakan dua ini, bisa juga menggunakan karet. Apabila menggunakan karet juga bisa. Apabila menggunakan karet, jangan sampai berlebihan ketika memasang karetnya. Jumlah karetnya harus pas, jangan terlalu berlebihan agar tidak terlalu menekan LCD-nya. Dan kita lanjutkan dengan pelepasan. Tadi pelepasan semua isolasinya. Di sini kita akan coba memasang LCD-nya kembali. Kita pasang LCD-nya kembali, soket LCD-nya. Ini adalah pemasangan papan bawahnya. Kita kembalikan papan bawahnya. Setelah kita pasang soket LCD-nya, kita yakinkan soket LCD-nya itu terpasang dengan sempurna. Kemudian kita lanjutkan dengan pemasangan papan bawahnya. Di sini kita pasang panel antennya. Itu adalah panel anten dan ini adalah speaker buzzernya. Dan kita coba untuk menyalakan HP-nya terlebih dahulu untuk meyakinkan bahwa handphonenya masih hidup seperti apa yang kita harapkan. Kita bersihkan dulu area-area LCD-nya seperti ini.
di pinggir-pinggir LCD-nya ini, di pinggir-pinggir body frame-nya, kita bersihkan sampai sebersih-bersihnya, ala kadarnya. Dari bekas-bekas lem dan kotoran yang menempel di pinggir-pinggir body frame-nya atau LCD-nya, sampai sebersih-bersihnya. Dan seperti inilah tampilan LCD-nya. Kita coba-coba sedikit saja. Nampaknya normal. Dan kita pasang kembali buzzernya tadi. Kemudian kita lanjutkan dengan pemasangan bezelnya atau penutup mesinnya ini. Kita pasang kembali. Kita bersihkan dulu dari lem-lem dan kotoran yang menempel. Dan kita pasang kembali. Untuk jari jempolnya berada di casingnya, jangan berada di LCD-nya ya. Dan kita pasang kembali juga itu ada fingerprintnya, soket fingerprintnya kita pasang kembali juga, jangan sampai kelupaan memasangnya. Dan kita kembalikan semua baut-baut penutup mesinnya. Kita pasang kembali juga ini kameranya. Kameranya harus dilepas dan kita pasang kembali. Dan kita bersihkan bagian penutup belakang atau back covernya. Dan kita kasihkan lem kembali bagian back covernya agar bisa tertempel kembali di body frame-nya. Kita rapatkan, kita rapikan, kita pressingkan, kita presisikan, dan kita kasih sedikit isolasi kembali di tutup belakangnya untuk menahan sementara tutup belakang itu sampai kering lemnya. Kita tunggu mungkin sekitar 30 menit. Kita kembalikan juga SIM tray-nya ini. Sambil menunggu keringnya, kita langsung saja memasang tempered glass atau anti gores-nya. Kita akan bersihkan dulu bagian kaca LCD-nya. Kita coba dulu, kita paskan dulu seberapa presisi, seberapa pasnya untuk memprediksi pemasangannya. Dan kita bersihkan dengan menggunakan pembersih anti gores yang basah dulu, kemudian dibiarkan kering sedikit, kemudian kita bersihkan dengan menggunakan yang kering. Dan kita pasang tempered glass-nya. Kita senterkan antara kanan dan kiri, atas dan bawah. Jangan sampai condong ke kanan, ke kiri, atau atas atau ke bawah. Setelah yakin pada titik senternya, kemudian kita pasang. Setelah menunggu sekitar 15-30 menit dan sudah dirasa cukup kering untuk penutup belakangnya tadi, kita lepasi semuanya. Dan kita coba kembali fungsi LCD dan touchscreen-nya. Kita yakinkan fungsi LCD touchscreen-nya berjalan dengan normal. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.